Curhat orang tua, mungkin bulan depan abang nggak bisa ngirim dulu, bilangin juga sama Ustaz, minta maaf. Langsung jadi pikiran, oh, apa mendingannya hari ini mesti bikin dosa nih orang tua ya, capek kerja. Dengan anak berhenti aja belajar, kerja sama dia, khidmat sama orang tua, dapat berkah orang tua. Nah, padahal tujuan orang tua bukan seperti itu. Doain orang tua biar semangat, segala macam, jangan putus harapan. Dan kita ketika mendengar itu, jadikan motivasi. Berarti orang tua ini ingin menunjukkan bahwa tidak semudah itu nyari uang untuk biaya belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala hadzal nahari salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan. Ya arhamar rahimin. Masyaallah, doa azim. Ya Allah, jadikanlah awal siang ini salahan, kebaikan. Jadikan kita ketika bangun di pagi hari sampai menjelang siang ini sebuah kebaikan. Jangan pagi-pagi baru melek belum cuci muka apa segala macam. Dia cari rokok. Nyeduh kopi. Belum cuci muka, belum. Belum cuci muka, belum. Di situ ke kamar mandi kopi, nanti dibikinnya dekat kloset sama rokok. Udah. Ini bangun. Mending pagi hari menjelang kerja. Belum apa-apa. Kenapa mesti dibukanya seperti itu? Kalau mau ngerokok, mau ngopi, bilang kalau bapak kita yang suka ngerokok, suka ngopi, cuci muka dulu, gosok gigi dulu, salat subuh dulu, zikir dulu, apa segala macam, sarapan dulu, isi dulu sama yang sehat, itu kurangin, kalau nggak bisa berhenti sama sekali, setelah itu menunjukkan tuh begitu, menunjukkan kebaikan dibuka di pagi hari. Itu. Wa awsatuhu, pertengahannya ya Allah jadikan najahan, kesuksesan. Pagi-pagi siang menuju siang, kerjaan lancar, dagangan lancar. Itu. Kalau istilahnya apa? Rapat di kantor membuahkan hasil. Itu. Tanda tangan, ada kerjasama, cair. Itu begitu toh. Kalau kita menjelang siang hari, mulai daripada waktu duha sampai menjelang asar, ngaji, alhamdulillah sekian bait hafalan. Itu sekian lembar yang kita baca, sekian lembar yang kita artikan, sekian lembar yang kita murojaah, sekian lembar beberapa masalah yang kita catat, sekian masalah yang belum kita pahamin, cuma sudah tandai, nanti kita teruskan. Itu sukses. Kesuksesan di dalam belajar seperti itu. Bukan waktu duha ngantuk, menjelang zuhur ngantuk, waktu zuhur ngantuk lagi ngaji, bel makan melek. Ini nggak ada kesuksesan. Minta sama Allah najah. Wa akhirahu falahan, dan akhirnya adalah kebahagiaan. Kalau kita kerja mungkin asar pulang, nggak terjebak macet. Nyampe asar masih keburu, anak-anak sama keluarga ada di rumah, bisa mandi, bisa duduk sebentar sama keluarga, nanti menjelang maghrib persiapan ke masjid, bisa bareng sama anaknya, ada waktu duduk sama keluarganya, ngaji, makan malam bersama. Itu kalau orang yang istilahnya bahagia di dalam pekerjaannya. Bukan menjelang maghrib masih ada di kantor, repot. Anaknya kadang nanyain, bapak kemana? Itu yang punya bapak. Kadang-kadang sama uminya kerja. Kan kita pengennya tetap begitu, kebahagiaan. Ada bahasa orang tua kan nyari uang buat siapa? Buat anaknya. Uang doang ya buat apa? Kalau kita di pondok pesantren begitu juga. Berarti kalau sore hari tutup, sekarang menjelang maghrib, alhamdulillah. Hari ini kita sukses, nanti ada tandanya, buku baru 2 bulan, banyak 100 lembar, ini udah hampir penuh. Di sini ada beberapa masalah, udah ditandain catatan-catatannya. Kitab juga penuh tulisannya, dari halaman sekian sama halaman sekian, dari tanggal sekian. Mungkin dalam sebulan atau 2 bulan kita gaib cuma 1 atau 2 kali, itu pun karena sakit. Kemudian kita yang tertinggalnya sudah dikasih tanda. Peralatan belajar nggak ada yang hilang, kitab nggak ada yang ngumpet, itu mereka
itu menunjukkan kita kesuksesan di dalam belajar. Itu mesti dicatat. Jangan ngerepotin terus malaikat. Capek malaikat nulisin keburukannya aja kita. Kita bikin catatan sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Wasiat. Kalau udah menjelang malam, apalagi menjelang tidur, ayo murojaah lagi dari pagi sampai maghrib kita dapat apa, ngelakuin apa. Kalau ada istilahnya apa, ketaatan-ketaatan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok bisa sama atau bisa ditingkatkan. Kalau ada maksiat, cepetan istighfarin sebelum lupa tuh. Sebelum lupa istighfarin, taubatin, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok tidak diulangi. Begitu tuh. Kita ya bikin catatan. Ini di pondok kita bilang buku catatan itu cuma 20 lembar. 2 tahun gak keisi, cuma halaman depan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Mau disebut santri sukses? Menjamin. Itu usaha. Coba usah bilangin kalau kita mondok jangan nyari sesuatu yang tidak terjangkau akal kita. Kebaikan yang sifatnya tidak kasat mata di pondok itu insya Allah kita dapati pasti. Jadi di pondok itu nggak perlu ente bilang nyari berkah, nyari putuh, paham itu? Jadi wali nggak perlu, karena di pondok itu sudah tersedia. Kita usahanya yang perlu kita tingkatin, paham itu? Lapalinnya, nulisnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, wiridannya, taat berjamaahnya, senantiasa menjaga wudunya, nyatetnya, hafalannya. Dengan cara seperti itu, yang ente inginkan itu ngikutin sendiri. Jangan ente fokus kepada sesuatu. Itu tahsilul hasil itu namanya. Mencari sesuatu yang udah ada dijamin. Kalau kita ngejar sesuatu yang sudah dijamin, lupa sama sesuatu yang menjadi kewajiban, itu kebalik. Ada gak di aturan kita ngerti santri diwajibkan satu, nyari berkah? Ada gak? Oke, waktu masuk pondok ada gak di aturannya tuh itu? Kewajiban santri. 1, nyari berkah. 2, khidmah. 3, terus dicatat. Nggak ada. Jam sekian bangun tidur. Nah itu kerjain aja itu tuh. Masalah nanti yang dicari itu segala macam itu ada di situ, udah ada. Paham itu? Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah tercatat, kita nyari sesuatu bakal di luar itu. Curhat orang tua, nanti mungkin bulan depan abang nggak bisa ngirim dulu. Lagi ada macet ini segala macam, bilangin juga sama ustaz, minta maaf. Langsung jadi pikiran, apa mendingannya ini mesti bikin dosa orang tua ya, sampai kerja siang. Dengan ada berhenti aja belajar, kerja sama dia, khidmah sama orang tua, dapat berkah orang tua. Nah, kenapa? Nanti, padahal tujuan orang tua bukan seperti itu. Doain orang tua biar semangat segala macam, jangan putus harapan. Dan kita ketika mendengar itu, jadikan motivasi. Berarti orang tua ini ingin menunjukkan bahwa tidak semudah itu nyari uang untuk biaya belajar kita, bukan sebaliknya. Paham itu? Kita anggap ini berarti lebih baik pulang. Bukan, berarti. Kenapa? Karena kita suka mencari sesuatu yang di luar jangkauan kepala kita. Paham itu? Ini juga kita pahami. Jadi kita kembalikan dulu kepada asas itu. Imam Ghazali itu di Ihya, Imam Syahruwardin dalam Awariful Awarif, kemudian dalam Bidatul Hidayah itu yang diceritain begitu. Bangun jam sekian, nanti habis adzan subuh, setelah sholat subuh, setelah terbit matahari, itu. Jadi yang dicatat itu amaliyah zahiri aja. Kita juga begitu, yang kita catat itu mesti seperti itu. Kalau ada itu hasilnya, berarti ente dapat. Kalau nggak ada, berarti nggak dapat. Berarti ente nggak dapat, kata. Berarti, ya alhamdulillah di Masyar, alhamdulillah duduk 10 tahun, insyaallah berkah. Apa yang didapat?
Ditanya sama orang, ada catatan, bisa apa? Bisa nggak ngajarin kita apa segala macam? Oh, kalau itu anda kurang paham. Bukan repot kita nih. Berarti ente 10 tahun ngapain di pondok? Nanti beban pondok sama beban orang tua. Itu. Nanti pulang dari pondok, kumpulin catatan-catatan waktu di pondok, ditalkis satu persatu, dibikin satu buku, kemudian ente ringkas kembali, dipermudah lagi, kemudian disebari. Buku tata cara wudu, tata cara sholat, bacaan dalil-dalil tentang kunut, dalil-dalil tentang bacaan sholat alal Imam Syafi'i, begini terus dicatat, kemudian ditulis kumpulan fulan ibnu fulan lulusan pondok pesantren Masyadin. Itu kan ada. Oh, ente masya Allah nulis ini ya, iya berapa tahun ente di sana? Enggak, anda cuma 6 bulan waktu itu, cuman kemudian ada musibah di rumah, kemudian anda nggak bisa melanjutkan. Itu kan tetap ada hasil. Paham tak? Ada hasil. Kenapa sampai sebangga itu ente nulis di situ? Karena ente ada hasilnya. Sekarang kalau nggak ada hasilnya, nggak jadi siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, di belakang itu ente mau taruh gini tuh bingung. Bingung itu. Bingung ente disebutin alumni. Lulusan apa enggak? Kalau buah itu kalau udah tua, dipetik, ditaruh bisa matangnya enak. Kalau jatuh karena ketiup angin atau dipetik kepaksa masih kecil, diobat juga, bukannya malah matang, jadi busuk. Nah ini lulus sukses apa gimana? Gimana? Kita mesti minta sama Allah setiap pagi. Jadikan pagi harinya kebaikan awalnya, siangnya itu kita kesuksesan, kemudian akhirnya itu adalah kebahagiaan. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.